Kabar terbaru kali ini datang dari KF21 Boramae perihal nasib kerja sama antara Korea Selatan dan Indonesia. Lantas bagaimanakah kabar berita ini selanjutnya? Kali ini Mimin coba kutip dari laman artikel yang berjudul, Terbongkar, Begini Nasib Proyek Jet Siluman KF21 RI Korea, dan tanpa perlu lama-lama. Simak terus sampai habis, biar lebih paham isi beritanya. Dilansir dari laman cnbcindonesia.com, proyek pengembangan pesawat tempur siluman KFX-TFX yang dikenal dengan KF21 Boramae antara Indonesia dan Korea Selatan ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Sejak diteken pada 2010, hingga saat ini proyek tersebut masih terkatung-katung. Sekjen Kementerian Pertahanan periode 2010 hingga 2013 Marsikal Purnawirawan Riz Herianto menceritakan fase pengembangan KF21 Boramae atau KFX. Pada awalnya, dia menuturkan tidak ada masalah berarti. Setelah MOU pada 15 Juli 2010 antara Sekjen Kemenhan RI dan Defense Acquisition Program Administration Korea, masuklah ke fase pengembangan teknologi yang dimulai pada 2011 dibuka dengan riset. Ini sistem kerja sama di development phase. Ini belum jadi masalah, dapat MOU dengan kita, pelaksanaannya di Korea, paparnya dalam workshop FPC, 11 Years and Counting, Assessing Indonesia-Korea Defense Cooperation. Saat itu, pihak yang terlibat adalah Balitbang Kemenhan RI yang membawahi Korea Aerospace Industries dan LIG Next 1 Ltd, serta industri lainnya. Ada pula PT Dirgantara Indonesia, ITB, dan TNI Angkatan Udara. Kemudian, saat Engineering and Manufacturing Development Phase di 2012 hingga 2016, proyek ini vakum karena pihak Korea hold atau menunda kerjasama. Riz menuturkan ada pergantian pemerintah dan harus dapat izin dari parlemennya. Baru pada 2016 Oktober ada penandatanganan Project Agreement antara Indonesia dan Korea agar proyek ini bisa masuk ke Engineering Manufacturing Development Phase. Ini struktur kerjasama yang ditentukan bahwa pihak Korea dan Indonesia membentuk yang disebut Joint Project Management Office. Sayangnya, Riz mengemukakan Indonesia memiliki kelemahan. Dari segi ini kelemahannya, Indonesia enggak tahu kontrak yang sudah disepakati antara pemerintah Korea dengan KAI sehingga penandatanganan Cost Share Agreement dilakukan antara KAI dan pemerintah Indonesia, harusnya ini dengan pemerintah Korea, paparnya. Sementara itu, KAI mitranya PTDI membuat Work Assignment Agreement. Ini adalah rencana kegiatan pada saat EMD Phase, sudah dimulai tahun 2016, kita harusnya mengirim tenaga teknik kita. Tapi di 2016 hingga 2017 itu, kita belum membayar cost share, paparnya. Indonesia, menurut Riz, belum membayar cost share karena saat itu alokasinya berada di Kemenhan. Menurut Riz, anggaran cost share saat itu dimanfaatkan untuk kepentingan lebih penting. Akibatnya Kemenkeu gak bersedia mengganti sampai ada perintah dari Presiden. Itu kenapa kita gak bayar cost share, tegasnya. Dia memandang jika perjanjian ini sudah dituangkan dalam bentuk perpres, seharusnya urusan keuangan bukan lagi ranah kementerian. Ini sudah menjadi komitmen pemerintah dengan pemerintah yang melakukan kerjasama. Menurutnya, masalah cost share ini masih dibicarakan antara Kemenhan dengan PTDI. Saat Presiden Joko Widodo menjabat, beliau memerintahkan adanya evaluasi kerjasama ini. Evaluasi butuh waktu 2 tahun, yakni pada tahun 2018 hingga 2019. Evaluasi dilakukan antara kedua belah pihak. Selagi evaluasi tersebut, Korea tetap menjalankan program. Akibatnya kita agak terlambat dan teknisi kita sebagian dipulangkan dan saat COVID, kembali semua ke Indonesia. Ini adalah masalah saat itu YG terjadi, ujarnya. Tidak hanya itu, proyek ini juga mengalami hambatan dari sumber daya manusia. Jumlah engineer Indonesia di Joint Development Phase sebanyak 85 personel, sementara produksi 31 personel. Namun, jumlah itu tidak tercapai. Selain itu, dalam proyek pesawat siluman ini, pihak Korea mendapatkan teknologi dari Amerika Serikat. Ada 129 teknologi kunci,
Sementara pihak Amerika tidak memberikan 4 teknologi kunci kepada siapapun, sedangkan ke Indonesia 9 teknologi tidak diberikan, kata Aris. Aris pun mengemukakan masalah lain yang sangat krusial, yakni pemerintah AS tidak memberikan export license kepada Indonesia dalam bentuk LRU, komponen subsistem atau teknologi-teknologi yang lain. Padahal LRU dan teknologi-teknologi yang lain sudah mulai digunakan di prototipe KF-21 Boromae. Ini yang membuat hambatan Indonesia kerjasama dengan Korea. Aris menegaskan Korea sendiri sudah memberikan kemudahan bahwa nantinya teknologi-teknologi ini akan secara bertahap diberikan kepada Indonesia. Tetapi apakah tetap komitmen diberikan sampai dengan berakhirnya EMD Phase? Kita lihat. Ini bicara mengenai teknologi. Namun, dia menyayangkan karena Indonesia tidak bisa melakukan ekspor pesawat jet tempur ini, karena tidak memiliki lisensi ekspor atau export license. Brigadir Jenderal Purnawirawan Jung Kwang-sung, yang menjabat sebagai First Director General for KFX Program Group at the Defense Acquisition Program Administration, mengungkapkan bahwa pihak Korea dan Indonesia masih terus mengupayakan lobi-lobi dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan lisensi ekspor. Sementara itu, dia menuturkan Korea Selatan juga mempertimbangkan banyak hal untuk mencari solusi bagaimana bisa melakukan transfer teknologi ke Indonesia. Pemerintah Korea dengan Indonesia sudah memiliki kesepahaman supaya Indonesia bisa memiliki teknologi yang diinginkan, caranya tidak memberikan secara langsung tapi Korea bisa memberikan pengalaman melalui beberapa sejumlah pendidikan, training, seminar, on-the-job training supaya Indonesia bisa memiliki pengalaman untuk menguasai teknologi, paparnya dalam workshop FPC. Menurutnya, hal ini sudah disepakati antara KAI dan pemerintah Korea Selatan. Dia menegaskan pihaknya sedang menanti proses ini. Saat ini, dia memastikan bahwa proyek KFX atau KF-21 tetap berjalan dan tidak pernah tertunda, meskipun kondisi ekonomi dunia mengalami tekanan. Saya juga melihat ke depan program ini berjalan dengan baik, tidak ada potensi tertunda lagi dan kami berharap pemerintah Indonesia lebih banyak mengirim para teknisi ke Korea Selatan sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan yang selama ini terjadi dan ada partisipasi yang lebih intensif dari tim engineer Indonesia, tegasnya. Proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga 24,8 triliun rupiah atau sekitar 8 miliar won. Anggaran ini terdiri dari 4 tahapan alokasi, pengembangan teknologi sebesar 0,1 triliun rupiah, pembangunan sebanyak 20 triliun rupiah, kesiapan teknologi 0,7 triliun rupiah dan operasional dan infrastruktur sebesar 4 triliun rupiah. Menurut Aris, share Indonesia dalam hal ini mencapai 20%. Ini infrastruktur yang harus dipunyai Indonesia dalam mengerjakan kegiatan baik testing, sertifikasi, atau pembuatan part, ujarnya. Adapun, kajian potensi pasar telah dilakukan. Aris mengatakan ada kurang lebih 4 institusi di dunia yang melakukan kajian, kiranya mana saja negara yang akan tertarik membeli pesawat ini. Secara internal, Korea Selatan dan Indonesia akan membeli 168 unit, di mana Korea akan mengambil 120 unit dan Indonesia sebanyak 48 unit. Kemungkinan Korea akan meningkat di 240 unit, kata Aris. Kemudian dari kajian IHS Janes, minimum market yang akan menyerap jet tempur siluman ini mencapai 160 unit dan maksimal 368 unit. Jadi menurut saya cukup besar interest negara-negara ini untuk membeli produk Korea dan Indonesia, katanya. Bahkan, salah satu riset SD Market Research pada 2012 memperkirakan ada 149 unit KF-21 Boromae yang paling tidak akan diserap pasar dan maksimal bisa sampai 572. Sementara itu, TL Group memperkirakan KF-21 ini bisa diserap pasar sebanyak 599 unit dengan angka optimistisnya sebanyak 869 unit. Adapun, untuk pasar ekspor, Aris menegaskan bahwa dalam kerja sama MOU terdahulu telah disepakati adanya joint marketing antara Indonesia dan Korea Selatan. Seperti disampaikan di atas, cost share menjadi tantangan dari proyek ini. Namun, Kementerian Keuangan RI telah memastikan pembayaran cost share. Direktur Anggaran Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Dwi Pujiastuti Handayani menegaskan bahwa cost share untuk KF21 Boromae sudah dialokasikan ke dalam APBN 2022 dan 2023. Tentang cost share untuk KFX-IFX, dalam APBN 2022 dan 2023 sudah dialokasikan, tegasnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Minggu, 18 Desember 2022. Terkait dengan pelaksanaannya pembayaran, semuanya telah diserahkan kepada Kemenhan. Sayangnya, juru bicara Menteri Pertahanan, Jubir Menhan, RI Dhanil Anzar Simanjuntak tidak menjawab pernyataan terkait dengan cost share dan perihal lisensi ekspor. Namun, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Wamenhan RI, M. Herindra telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD pada 17 Oktober 2022. Pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup ini membahas langkah lanjutan program KFX-DFX. Sebulan sebelumnya, tepatnya pada 28 September 2022, Herindra menghadiri flight test dari KF-21 Boromae. Indonesia boleh bersikap optimis bahwa suatu saat kelak KF-21 Boromae akan menjadi bagian dari sistem pertahanan udara Indonesia, kata Wamenhan di depan Menteri DAPA, Defense Acquisition Program Administration, Eom Dongwan. Dia pun menilai bahwa program pengembangan KFX-DFX ini merupakan salah satu program nasional yang memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia, karena bertujuan memenuhi kebutuhan pesawat tempur TNI Angkatan Udara untuk periode 2025-2040. Saat bertemu dan memberikan arahan serta semangat kepada 37 personel engineer dari Indonesia di kantor pusat PT KAI di Sacheon Air Base, Korea Selatan, Herindra menegaskan bahwa proyek ini akan tetap berlanjut. Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program pengembangan bersama pesawat tempur KFX-IFX, dan meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara pemerintah RI dengan ROK. Dia mengatakan Indonesia menargetkan mengirim 100 personil engineer, yang secara rotasi akan mengikuti program di Korea Selatan. Program ini sendiri telah dimulai sejak September 2021 dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2026.